Bertemu kembali di tempat belajar YouTube channel Soleh Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik. Kawan-kawan juga para siswa-siswi pencinta ilmu pengetahuan alam, mohon dukungan YouTube kami dengan cara mensubscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 masih bab 5. Yang akan kita bahas saat ini adalah mengenai lapisan. Apa itu lapisan ozon? Anak-anakku tercinta, ya, bahwa bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer. Di dalam lapisan atmosfer itu adalah salah satu lapisan yang dinamakan dengan istilah lapisan ozon. Perhatikan hasil pengukuran suhu kota Surabaya yang dilakukan dalam percobaan oleh para anak-anak. Perhatikan buku kalian. Menggambarkan suhu kota Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2015 sebesar 31 derajat Celcius, ya. Nah, jika kamu tinggal di Surabaya, apa yang akan kamu rasakan dengan suhu tersebut? Sebagian besar orang akan menjawab, pastilah di Surabaya sangat panas. Begitu kan ya jawabannya. Nah, itu yang jawaban yang akan disampaikan oleh masyarakat. Selain itu, ketika tinggal di Surabaya, kamu akan lebih rajin melindungi kulit dengan jaket. Mengapa ini dilakukan oleh para warga Surabaya? Atau juga menggunakan ketika kamu berada di tempat yang terpapar matahari yang terik, pasti kamu akan merasakan panas matahari seakan-akan membakar kulitmu. Apakah yang akan kamu rasakan di Surabaya dan di bumi pada umumnya adalah radiasi energi matahari dari sinar matahari. Matahari merupakan penghasil energi terbesar di galaksi Bima Sakti. Energi yang dihasilkan matahari dipancarkan dengan cara radiasi. Salah satu bentuk energi radiasi yang dihasilkan matahari adalah sinar ultraviolet. Jika terlalu lama terpapar sinar ultraviolet ini, maka dapat merusak kulit dan menyebabkan kanker kulit. Akan tetapi, hanya 50% dari energi radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi. Pada kenyataannya, jumlah radiasi ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi itu hanya 1%, karena yang 99% radiasi ultraviolet itu diserap, ya, oleh lapisan ozon. Begitu. Jadi dia akan diserap oleh lapisan ozon. Lapisan ozon terdapat pada troposfer, yaitu pada ketinggian 18 sampai 54 km dari
permukaan laut. Ozon tersusun atas oksigen sebagai bahan dasar. Jadi pada lapisan ozon itu terkumpul lapisan gas-gas oksigen. Oksigen yang kita hirup memiliki 2 atom oksigen tiap molekulnya. Satu molekul ozon memiliki 3 atom oksigen yang berikatan. Jadi berbeda oksigen yang kita hirup dengan oksigen yang terdapat pada lapisan ozon mengenai susunan atomnya. Begitu ya. Ozon berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer. Kandungan ozon dalam stratosfer sangat tinggi sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya bagi kehidupan kita. Ozon menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer, walaupun lapisan ozon tidak terlihat. Kehidupan di bumi bergantung pada keberadaan lapisan ozon. Gitu ya. Konsentrasi ozon di atmosfer berubah-ubah setiap waktu. Mengapa selalu berubah-ubah dalam setiap waktu? Salah satu faktor yang mempengaruhi konsentrasi ozon adanya gas CFC yang berasal dari pendingin AC dan parfum. CFC mampu memecah molekul ozon yang ada di atmosfer. CFC terdiri atas atom karbon atau C dan fluor yaitu F dan klorin. Nah, kandungan klorin dari CFC dapat memecah molekul ozon seperti gambar pada buku kalian. Tolong dibuka bukunya ya, supaya bisa membandingkan. Ketika CFC berada di atmosfer, sinar ultraviolet memecah molekul CFC, kemudian atom klorin yang bebas akan mendekati dan memecahkan molekul-molekul ozon. Satu atom oksigen berikatan dengan klorin, sedangkan sisanya membentuk molekul oksigen O2 ya. Proses tersebut terus berlangsung ketika terdapat klorin di atmosfer. Begitu ya. Senyawa yang dibentuk oleh reaksi klorin dan atom oksigen tidak dapat menyerap radiasi matahari. Akibatnya akan semakin banyak ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi. Pemecah molekul ozon oleh CFC mengakibatkan penurunan konsentrasi ozon secara berkala. Penurunan ozon tersebut terjadi di bagian kutub utara Antartika. Fenomena ini disebut lubang ozon.
Pada setiap tahun, konsentrasi ozon pada akhir bulan Agustus atau awal September mulai menurun. Pada bulan Oktober, konsentrasi ozon mencapai titik terendah. Nah, jadi itu perlu kalian perhatikan. Kemudian, konsentrasi ozon akan terus naik dan lubang ozon akan hilang pada bulan Desember. Hasil pengamatan NASA menunjukkan bahwa lubang ozon semakin membesar dari tahun 1980 hingga tahun 2010 yang disajikan pada gambar tersebut. Pada gambar tersebut terlihat warna biru tua menggambarkan konsentrasi ozon yang paling rendah. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 1980 sampai 2010, luas atmosfer dengan konsentrasi ozon rendah semakin meluas. Hal ini menunjukkan dampak serius dari penggunaan CFC. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Semoga kalian juga memahami ya dari materi ajar ini. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam cerdas. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Sholih Supriyadi.